Bapak Ibu, hari-hari ini kita ketahui bersama bahwa masa demi masa tidak lagi menjadi mudah. Semakin hari semakin terasa bahwa dunia ini semakin berat adanya. Kita tidak bisa pungkiri lagi sebab firman juga berkata bahwa kita tinggal di masa akhir zaman. Dan tentu kita harus kembali kepada hikmat daripada Tuhan untuk kita tetap ada di dalam kebenaran. Bapak Ibu, hari-hari ini benar-benar hari-hari yang semakin hari tidak hanya untuk dunia saja, tetapi di dalam roh juga seakan-akan menjadi hari yang berat kalau kita tidak tetap tinggal di dalam kasih karunia. Ada aja gitu ya. Contoh aja, bangun pagi, kita sudah istirahat sepanjang malam, bangun pagi, mau beranjak untuk eh, berdoa, mau beranjak untuk memuji memuliakan nama Tuhan, mau beranjak untuk segera membuka Alkitab kita. Baru mata melek, seringkali kita ini dijejali oleh pikiran-pikiran, perasaan, kehendak kita, bagaimana kita akan hidup sepanjang hari, bagaimana kita akan menyelesaikan segala permasalahan tanggung jawab yang sedang kita hadapi. Mungkin di dalam dunia pelayanan, mungkin di dalam keluarga, mungkin juga di dalam permasalahan dengan anak, cucu, menantu, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, mari kita pagi ini belajar bagaimana kita seharusnya hidup pada masa-masa ini, pada masa-masa di mana dunia semakin digoncangkan. Ya, ada firman Tuhan di dalam Matius 3 ayat ke-30 yang A ya, yang pertama mengenai gandum dan ilalang. Saya yakin kita semua sudah tahu apa isi daripada perikop ini, mengenai bagaimana gandum dan ilalang ini tumbuh bersama. Dan Tuhan berkata, biarkanlah muridnya bilang, apa kita ambilin aja ya Tuhan ilalang-ilalang ini supaya gandumnya sendirian gitu, nggak ada ilalang yang tinggal, yang hidup dampingan dengan mereka. Tetapi di dalam ayat yang ke-30 dikatakan, Tuhan berkata, Yesus berkata, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Bapak Ibu mau nggak mau, ini adalah hari-hari di mana kita ini tinggal bersama dengan ilalang. Ya, di dalam gambar ada terlihat bahwa gandum yang warnanya begitu kekuningan, yang begitu indah, ya, tetapi di dalamnya juga ada ilalang yang juga tumbuh bersama-sama dengan gandum gitu ya. The next slide. Nah, kita ketahui Bapak Ibu bahwa gandum dan ilalang itu tumbuh bersama. Ya, pada slide selanjutnya, pada awal pertumbuhan keduanya mirip gitu ya. Kita ketahui bahwa gandum dan ilalang itu bentuknya sama, punya batang yang sama, punya ilalang juga punya buah, punya biji. Jangan salah ya, ilalang ternyata nggak cuma tanaman liar yang sebagai gulma yang mengganggu, tetapi dia juga berbiji. Sama dengan gandum, gandum pun berbiji, tetapi ilalang pun berbiji. Gandum punya akar, ilalang pun punya akar. Daun mereka serupa, gitu ya. Mereka tumbuh bersama-sama dan bentuknya mirip gitu ya. Kalau kita nggak perhatikan dengan seksama dari kejauhan kah, atau kita nggak mengenal pertanian, maka kita merasa oh mereka itu serupa gitu ya, sama, tidak ada bedanya gitu ya. Mereka tumbuh bersama dari bawah, akar mereka tumbuh ke atas bersama-sama dan serupa, mirip gitu ya. Mungkin beda dengan tanaman lain selain gandum, gulmanya beda, bisa terlihat jelas gitu ya. Tetapi pada tanaman gandum, ilalang ini tumbuh bersama dan keduanya mempunyai keserupaan gitu ya. Nah, bedanya Bapak Ibu bahwa kalau semakin tumbuh gandum ini semakin berisi, semakin berat bijinya. Beda dengan ilalang. Ilalang juga punya biji, tetapi biji ilalang itu biji yang ringan gitu ya. Jadi jadi eh, kalau gandum semakin tumbuh, semakin naik ke atas, tetapi saat biji itu bulirnya semakin berisi, jangan tunduk kan gitu ya. Tapi beda dengan ilalang, dia akan semakin tinggi tanpa ada tunduk karena bijinya kopong, bijinya nggak ada isinya gitu ya. Nah, demikian pula kehidupan kita sebagai umat percaya, Bapak Ibu. Semakin bertambahnya
kehidupan roh kita bersama Tuhan, maka semakin berbobotlah kehidupan kita gitu ya. Semakin menunduklah kita gitu ya. Beda dengan ilalang yang semakin tinggi, kosong dia. Nah, bagaimanakah kita ini bisa menjadi umat-umat percaya yang mempunyai bobot, Bapak Ibu ya, di dalam segala lingkup kehidupan kita. Saya mengerti bahwa di dalam kelompok ini banyak sekali hamba-hamba Tuhan, banyak sekali Bapak Ibu pendeta yang dipercayakan oleh Tuhan, banyak jemaat. Demikian pula saya juga melihat mengenal beberapa kita yang mungkin Tuhan tidak menaruh kita atau tidak memilih kita, tidak memberikan bagian atau fungsi, tidak memberikan fungsi kepada setiap kita ini hamba Tuhan atau pendeta. Mohon maaf, seperti saya contohnya, saya tidak diberikan fungsi sebagai seorang pendeta kepada Tuhan, tetapi di hadapan Kristus kita ini punya status yang sama, kan begitu ya. Status kita sama, status kita dipanggil itu sama sebagai anak, status kita dipanggil itu sebagai alat untuk Tuhan bekerja di dunia ini. Tetapi beda dengan fungsinya. Setiap kita dipanggil sebagai punya kedudukan yang sama, tetapi kita beda di fungsi. Nah, tetapi dalam segala fungsi yang Tuhan sudah bertetapkan, Bapak Ibu, kita harus punya bobot masing-masing di hadapan Tuhan, ya, di dalam segala yang Tuhan percayakan, itu ya. Saya satu contoh misalnya, saya memang tidak sebagai full timer sebuah gereja, saya bekerja di sebuah instansi rumah sakit, gitu ya. Oleh karena itu saya saat ini menggunakan sebuah seragam dalam saya bekerja. Di dalam fungsi saya bekerja sebagai tenaga di sebuah rumah sakit, tetapi secara kedudukan di dalam roh, saya adalah anak Tuhan. Saya punya kuasa di dalamnya. Nah, Bapak Ibu punya fungsi sebagai hamba Tuhan. Nah, tetapi kedudukan bagian kita adalah sama, bagian kerajaan Allah. Sehingga sama-sama saya dan Bapak Ibu juga harus punya bobot serupa di dalam roh Tuhan, gitu ya. Nah, apa aja bobot kita, gitu ya, yang kita bisa persembahkan sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan dan yang Tuhan kehendaki tentunya. Sebab saat kita ini tetap tinggal di dalam bobot atau sebagai gandum yang semakin hari semakin menunduk karena bobotnya banyak, gitu isinya banyak, maka kita akan tidak seperti ilalang yang cuma bertumbuh ke atas, seolah-olah di dalam pandangan manusia, dia tumbuh menjulang tinggi gitu ya, tumbuh menjulang tinggi. Mohon maaf, mungkin misalnya saya di tempat kerja, mungkin karier saya cepat naik gitu ya, saya cepat dapat kedudukan, saya dapatkan kepercayaan lebih daripada owner rumah sakit dan lain-lain mungkin gitu ya. Nah mungkin Bapak Ibu yang dipercaya mengelola gereja lokal, jemaatnya ditambah-tambahkan gitu mungkin ya, atau Tuhan percayakan banyak hal. Nah, tetapi kita juga mesti berhati-hati di dalam segala hal, apakah kita ini sebagai ilalang yang seolah-olah dilihat oleh manusia, oleh dunia itu tumbuh terus ke atas, dilihat naik terus, ataukah kita ini punya bobot seperti gandum yang meskipun menunduk, dia punya value gitu ya, punya kegunaan, punya fungsi yang maksimal dan menggunakan kedudukan jatah kuasa yang Tuhan Yesus sudah berikan dengan benar ya. Yang pertama Bapak Ibu ada substansi karakter. Jadi bobot itu bukan gengsi ya. Kalau bobot atau gandum biji itu kan dia semakin nunduk, semakin tidak kelihatan menjulang tinggi. Tetapi kalau gengsi, ilalang itu akan tumbuh semakin tinggi sehingga bisa dilihat oleh banyak orang. Kemudian yang kedua, kita mesti punya bobot yang namanya melawan sifat ilalang. Sifat ilalang apa? Dia semakin naik tinggi, tapi kempong gitu ya. Tapi tidak ada isinya, tapi tidak berbobot. Isinya, bijinya tidak ada gunanya gitu ya. Yang hanya akan menciptakan ilalang-ilalang lain, gitu. Ilalang-ilalang lagi dari biji itu. Melawan sifat ilalang ya. Kemudian yang ketiga, kita mengosongkan diri dalam artian bahwa seperti Tuhan Yesus yang telah memberikan teladannya, ia yang sebagai Tuhan, ia yang punya kuasa
dia punya adik kuasa, tetapi dia mau mengosongkan dirinya, merendahkan hatinya untuk ia turun ke dunia ini sebagai manusia biasa yang bisa menderita, kemudian pada akhirnya disakiti, dibunuh, dan lain-lain. Oke, mari kita akan belajar perlahan per substansi bobot yang kita mau pelajari bersama ya. Yang pertama adalah bobot versus panggung. Ya. Bapak Ibu gandum menunduk karena memiliki bobot bulir yang padat di dalamnya. Ya, pelayan Tuhan, Bapak Ibu dan saya, bukankah kita semua ini umat percaya seharusnya menjadi pelayan gitu ya? Karena kita sudah ditebus, kita sudah dibayar mahal, ibarat budak kita sudah ditebus dan Tuhan adalah satu-satunya pemilik kita seutuhnya, baik roh, jiwa, tubuh kita seharusnya bukankah milik Tuhan gitu ya? Yang dewasa rohani, ya, ini yang kita ingin kejar, Bapak Ibu. Mari bersama-sama kita kejar. Kita semakin hari semakin dewasa di dalam perkara rohani. Perkara rohani atau di kedewasaan rohani tidak tergantung kepada seberapa lama kita ini sudah menjadi orang Kristen gitu ya. Mungkin ada yang sejak lahir jadi orang Kristen, atau mungkin bahkan baru bertobat beberapa tahun, atau mungkin bahkan beberapa bulan. Ini yang kita mau kejar, kedewasaan rohani. Dinilai dari apa? Dinilai dari kedalaman karakter. Karakter yang baik, karakter yang benar. Kita dinilai oleh orang luar, bisa dinikmati. Karakter kita bisa memberkati orang lain, menjadi orang yang tidak mudah tersinggung, kemudian tidak pula senang untuk mencari perkara-perkara gitu ya, menimbulkan percikan api sehingga timbul kemarahan dan lain-lain. Buah roh, kasih, sukacita, sampai dengan penguasaan diri gitu ya. Ada integritas, ada keloyalan atau kesetiaan kita kepada salah satu contoh misalnya ada kesetiaan kita kepada gereja lokal. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin secara pribadi saya juga tekankan kepada kelompok doa kami gitu ya. Saya tidak dalam penggembalaan, saya juga tinggal di sebuah gereja lokal di mana saya juga mendirikan sebuah apa namanya ya, persekutuan doa gitu, sehingga semua orang bisa datang tanpa ada batasan-batasan denominasi dan agama bahkan gitu ya. Nah, kami mengajarkan, kelompok kami ambil kesepakatan untuk mengajarkan kita mesti punya integritas kepada gereja lokal gitu ya. Di mana saat kita setia kepada gereja lokal, tentu kita akan bertumbuh di dalamnya, tidak mencari pertumbuhan-pertumbuhan di tempat-tempat yang lain gitu ya. Oke lah, sewaktu-waktu kita mengikuti seminar dan lain-lain, atau bahkan saat keluar kota datang ke ibadah ke gereja lain. Tetapi terlebih daripada itu ada integritas yang kita mau dibentuk di dalam kelompok-kelompok kecil supaya apa? Supaya karakter kita ini terbentuk, gitu ya. Ada kehidupan doa intim, kemudian kita lakukan semua itu bukan untuk pengakuan manusia, tetapi karena kita mau punya bobot, karena kita mau punya value untuk Kristus sebagai persembahan gitu ya. Bukan hanya sekedar oh ya jadi orang Kristen kita mesti lakukan ibadah-ibadah yang ya itu gitu ya, tetapi lebih kepada value. Kalaupun kita datang ke gereja hari Minggu ya kita punya value di dalamnya. Misalnya tidak datang telat, misalnya kita mendengarkan firman yang disampaikan itu dengan seksama, tidak mainan HP, itu kan perkara-perkara sederhana Bapak Ibu ya. Tetapi itu yang Tuhan lihat sebagai bobot. Saat pujian penyembahan dinaikkan oleh pelayan-pelayan Tuhan di atas mimbar, kita ikut menyanyi, memuji, dan tidak memberikan apa ya judgement, tidak menghakimi. Suaranya jelek loh, oh musiknya gedombrangan, gitu ya. Tapi terlebih daripada hal itu kita ikut, mau jelek apapun, mau musiknya apapun, menikmati hadirat Tuhan, bukankah itu adalah berasal dari hati kita sendiri gitu ya. Nah, bukan karena hal itu, tetapi kita lebih kepada
ingin memberikan bobot, ingin memberikan value kita kepada Tuhan sebagai persembahan, gitu ya. Maraknya pelayanan Tuhan lebih mengejar popularitas. Kita hari-hari ini tahu banyak sekali. Bapak Ibu, saya tidak sampaikan bahwa hal ini salah ya. Satu contoh misalnya, perenungan firman Tuhan di-share di media sosial, itu bagus juga. Karena ada banyak kesaksian, banyak orang yang mau bunuh diri nggak jadi karena melihat beberapa cuplikan eh, khotbah di media sosial dan lain-lain gitu ya. Tetapi yang diperhatikan adalah lebih mengejar popularitasnya, lebih mengejar apa namanya keuntungannya daripada memberikan pendalaman pengertian firman Tuhan. Bapak Ibu, kita ketahui bersama ya, dan bukan satu rahasia di dalam dunia pelayanan kekristenan. Banyak sekali media-media sosial yang mereka seolah-olah memberikan makanan rohani, tetapi saat kita cermati di dalam roh, mereka memberikan racun rohani. Nah, hari ini kita mau belajar bersama. Kita mau saat kita ini bermain di media sosial di dalam apa namanya rohani, oh itu satu hal yang bagus karena kita tidak bisa pungkiri ya media sosial itu cepat geraknya gitu ya. Tetapi lebih daripada mari kita berbijaksana untuk memberikan bobot ini kepada khalayak umum sehingga tidak hanya menjadi panggung untuk kita pribadi gitu ya. Merasa tidak dihargai jika tidak mendapatkan posisi strategis, satu contoh misalnya ya, tidak tidak dijadwal. Kok saya ini punya kepintaran ini tapi nggak dijadwal ya, gitu ya. Itu juga mesti salah satu hal yang kita perhatikan. Jadi seolah-olah kita meminta untuk kita ini masuk ke dalam pelayanan supaya dilihat oleh orang, supaya dilihat oleh orang. Sedangkan kita ketahui bahwa bukan hal itu yang diperkenan oleh Tuhan. Bahkan Firman juga berkata, jika engkau menjadi pengajar misalnya, jika engkau menjadi orang yang bisa dilihat oleh orang banyak, maka berhati-hatilah karena engkau dituntut lebih daripada hal itu, gitu ya. Nah, mengukur keberhasilan pelayanan dari fasilitas dan agensi organisasi, sudah nggak waktunya lah ya untuk kita mencari panggung di dunia rohani. Sebab itu adanya hanya seperti ilalang yang bisa dilihat orang tetapi tidak berbobot di mata Tuhan ya. Melalui momen ini, nah Bapak Ibu, hari-hari ini kita sudah mulai mempersiapkan gereja untuk perayaan demi perayaan ya, udah masuk ke bulan 8, 4 bulanan lagi kita akan merayakan Natal. Nah, Natal dari zaman Bahilula gitu ya, dari zaman saya belum lahir, dari zaman emak engkong saya kayaknya perayaan Natal itu memang satu perayaan yang memberikan euforia tersendiri untuk para gereja, untuk para umat Kristus ya. Meskipun sebenarnya kan tidak ada kewajiban di dalam merayakan hal itu, tapi perayaan Natal itu menjadi satu euforia tersendiri untuk setiap kita gitu ya, dan bahkan bisa dinikmati oleh orang-orang luar gitu ya, oleh orang-orang yang nggak percaya. Saya ingat bahwa satu momen di mana kira-kira mungkin saya masih SMP SMA ya, berapa puluh tahun yang lalu itu, di gereja lokal kami di sebuah daerah yang sangat kecil, kalau Natalan kita jarang sekali memberikan perayaan yang wah gitu ya, yang luar biasa gitu ya. Yang saya ingat bahwa saat itu, saat setiap kali perayaan Natal di gereja tempat kami dibentuk dulu, yang ada adalah bahwa gereja itu dipasang terop yang demikian gede sampai pinggir jalan raya. Nanti kita akan undang seluruh warga di sekitar gitu ya, bisa berapa RT, jumlahnya bisa ratusan. Mereka ikut ibadah, mereka pulang bawa makanan atau mereka pulang makan bersama kami di tempat, pulang bawa sembako, gitu ya. Nah, saya rasa hal-hal ini yang sudah jarang dikerjakan di tempat saya tinggal sekarang ya, di perkotaan itu jarang sekali. Nah, melalui momen ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berikan bobot kembali kepada peringatan yang kita sedang persiapkan gitu ya. Panitia-panitia sedang dibentuk. Momen Natal misalnya, kita ditantang untuk kembali berfokus, memadatkan isi rohaninya, bukan memadatkan euforianya,
bukan memadatkan pembelian barang-barang yang nanti ditempel di gereja. Mohon maaf, saya tidak berkata bahwa itu salah di mata firman, tetapi saya lebih mengajak kepada kita memberikan bobot untuk momen ini bisa dinikmati orang yang luas gitu ya, bukan hanya dilihat oleh jemaat misalnya, bukan hanya dilihat oleh kelompok-kelompok kita sendiri, tetapi lebih memadatkan, memfokuskan pemadatan rohani gitu ya. Dalam bentuk apa? Kita boleh berdoa kepada Tuhan, nah, nanti Tuhan akan pasti tunjukkan gitu ya. Natal ini apa ya, supaya bobot rohaninya lebih daripada panggungnya gitu ya, lebih daripada gemerlap panggungnya, apa yang kita bisa kerjakan gitu ya. Dan biar kita boleh boleh belajar untuk Roh Kudus tuntun apa yang bisa dikerjakan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, perayaan Natal saya tidak berkata bahwa menghias gereja dan lain-lain itu suatu perkara yang salah, tidak ya. Tetapi dalam hal ini mari kita memberikan bobot yang lebih di dalam hal rohani. Satu contoh misalnya, saya tergelitik oleh hal ini. Di setiap momen Natal pasti ada, hampir selalu ada pertikaian di antara kita, di antara para panitia. Dan saya pernah menjumpai antar panitia sampai setahun ke depan sampai ada Natalan lagi. Tidak akur gitu ya, karena berantem saat mempersiapkan Natal. Dan itu bukan satu hal yang kita pungkiri, itu real adanya, nyata adanya di depan mata, gitu ya. Dan tidak lebih memadatkan isi rohaninya, tidak memadatkan bobot gandumnya, tetapi lebih kepada membiarkan ilalang itu menjulang tinggi supaya terlihat indah bunganya, bijinya, dan lain-lain. Mohon maaf, saya tergelitik aja mengenai hal ini. Mari kita persiapkan perayaan Natal ini dengan lebih memadatkan isi rohaninya. Ya. Kemudian lanjut lagi, saya akan coba untuk lebih cepat. Kerendahan hati melawan kesombongan. Ya. Gandum yang berat itu akan merendah, akan tunduk, akan merunduk gitu ya. Ilalang tetap tegak berdiri, kaku, mendongak ke atas, tampak paling tinggi di ladang karena dalamnya kosong, tidak ada buah. Ini menggambarkan kepalsuan rohani yang dibungkus dengan kesombongan. Seolah-olah tampak mata rohani, seolah tampak mata orang yang benar gitu ya. Tetapi ternyata ada kemungkinan bahwa saya, umat yang percaya itu kopong isinya, nggak ada isinya, nggak ada value-nya. Ya. Kemudian ada realita pelayanan saat ini, gitu ya, yang kita juga mesti cermati bersama. Merasa sudah berisi, ternyata nggak berisi, gitu ya. Merasa sudah berisi, tetapi ternyata nggak berisi, Bapak Ibu. Mohon maaf, sebentar saya buka catatan saya karena saya nggak terlihat terlalu kecil di PowerPoint-nya ya. Nah, misalnya karena hal-hal yang saya sampaikan di PowerPoint-nya. Sehingga kita mesti belajar untuk kita ini di tengah di laci di tengah merendahkan hati kita, merendahkan hati kita, tidak lagi menjadi hamba yang sombong dalam artian tidak mengagung-agungkan kepintaran, kepandaian kita, satu contoh misalnya begitu ya. Oke, mungkin boleh next aja. Ya. Inkarnasi dan eksklusivitas. Kristus telah memiliki kepenuhan ilahi, rela mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan merunduk paling rendah hingga kepalungan yang hina. Ini adalah teladan yang Kristus sudah berikan. Tidak mudah untuk menjadi anak-anak Tuhan yang mengosongkan dirinya untuk diambil alih oleh Roh Kudus. Apalagi ya, kita tinggal di dalam satu lingkungan yang kalau ada guyonan ngomong terang musuh terang gitu ya, jadi silau-silauan. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi inilah yang Tuhan kehendaki untuk kita ini mau merendahkan diri, mau mengosongkan diri, mengambil rupa seorang hamba. Rupa seorang hamba, Bapak Ibu. Gimana tuh rupa seorang hamba?
hamba, budak yang mau untuk merendahkan dirinya. Untuk apa? Untuk kehendak Kristus itu terjadi atas kehidupan kita. Mau untuk Tuhan ini ngomong apa, kita kerja apa, gitu ya. Mau merendahkan hati kita di hadapan semua orang. Mau untuk menjadi hamba bagi semua orang. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa Yesus sudah memberikan hidupnya untuk kita diselamatkan. Tapi dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, kita pun harus mengerjakan hal yang serupa untuk memberikan hidup kita kepada orang lain. Hidup kita kepada orang lain. Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 7 nanti kita bisa belajar bersama. Bapak Ibu ya. Oke, next slide. Ini adalah refleksi atau pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa sampaikan untuk diri kita sendiri, Bapak Ibu ya. Apakah kita ini mesti yang melayani kalau nggak ada yang muji, nggak ada yang lihat, nggak ada yang terima kasih, gitu ya. Sedangkan sekarang saat kita memberi, ya kita suka ambil dokumentasi di dalamnya dan kita pakai untuk misalnya satu status WA kah, gitu ya. Kita lagi ngasih makan apa itu namanya makan orang di pinggir jalan misalnya kita ambil foto pakai untuk status WA, apakah itu bijaksana menurut Bapak Ibu Saudara dan saya? Bolanya. Kalau orang lihat kan kasihan gitu ya, saya kalau lihat begitu aku ya nggak apa-apa lah sebagai bentuk pertanggungjawaban, sebagai bentuk laporan. Tapi kalau bisa sih kalau di share media sosial, mukanya diblurin gitu, jangan ditampilin gitu. Kalau saya misalnya lagi dikasih makan orang dipakai status pelayanan kasih misalnya itu kan kasihan gitu ya, orang udah nggak bisa makan kita kasih makan masih dilihat orang banyak pula gitu ya, kan kasihan gitu. Nah, apakah hal-hal kecil, hal-hal sederhana ini masih tinggal di dalam saya, di dalam kita? Saat kita memberi, kita ingin orang lain tahu. Saat kita ini menolong, kita ingin orang lain tahu. Apakah itu masih berlaku di dalam kehidupan kita? Maka kita akan sama dengan ilalang. Kalau saya mengerjakan hal itu, saya memberi kepada orang lain, dan saya ingin dipuji oleh orang lain, maka saya sama dengan ilalang yang tidak bisa memberikan bobot value untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah, sibuk mempersiapkan perayaan Natal, apakah saya lebih fokus menghias gereja atau membersihkan motivasi hati saya sendiri? Semakin lama saya melayani dan menjadi dewasa, apakah saya semakin mudah menerima teguran? Justru semakin keras kepalakah saya gitu ya? Saya sudah melayani bertahun-tahun. Oh, jombo ajari, saya sudah pintar dalam hal ini, satu contoh. Ya. Dan apakah ketika rekan seperlayanan, gereja lain lebih diberkati, sukses, apakah saya tulus ikut senang, merasa malah nggak merasa tersaingi gitu ya? Apakah saya masih bisa sabar menghadapi orang-orang yang sulit di gereja, seperti Yosua dan Kaleb yang sabar menghadapi bangsanya. 12 orang berangkat, yang 10 isinya jelek, tapi Yosua dan Kaleb tetap berdiri di dalam kebenaran. Ya. Yesus rela merunduk lahir di palungan yang kotor. Seberapa rela saya menurunkan ego dan memberikan rasa nyaman untuk diri saya menolong orang lain. Bapak Ibu, yang perlu dipersiapkan oleh anak-anak Tuhan dalam memberikan bobot value ini adalah menjaga supaya kita, kelompok kita, orang-orang yang Tuhan percayakan itu tetap bisa berdiri menghidupi diri mereka sendiri. Kehidupan ekonomi sedang tidak baik-baik saja, semua tergoncang, tetapi satu perkara yang kita juga mesti perhatikan, bahwa kita tidak ribut memperkaya gereja, memperkaya diri kita sendiri, tetapi lebih ribut memberikan bobot dengan membawa orang-orang di sekitar kita itu struggle, punya daya tahan pangan gitu ya, punya apa sih bahasanya yang sedang digelakkan itu ya, punya ketahanan pangan pribadi. Itu satu hal yang menarik untuk kita bisa pelajari bersama jika ada waktu yang lebih memungkinkan. Ya, rela memberikan apa yang kita punya untuk orang lain.
Setelah seluruh rangkaian acara Natal selesai nanti ya, apakah hidup saya benar-benar menjadi berkat nyata bagi sesama atau hanya sebagai rutinitas tahunan aja yang kosong, gitu ya. Nah, untuk yang terakhir sebelum kita berdoa, saya akan bacakan di dalam Lukas ini ya. Lukas 8 ayat 15. Tetapi benih di tanah yang baik melambangkan orang-orang yang berhati mulia dan baik, yang mendengar firman, menyiapkannya, dan dengan tekun mengeluarkan buah. Benih sudah ada di dalam diri kita masing-masing yang sudah diberikan oleh Tuhan, oleh Roh Kudusnya. Mari kita bersama-sama Bapak Ibu Ya. menjadi orang yang berhati mulia, berhati baik, semakin merendahkan hati kita dituntut oleh Tuhan, dan kita tidak lebih memikirkan hal-hal yang seolah menjulang tinggi tetapi tidak memberikan value kepada